Sojago acungkan senjata dari jarak jauh, si brewok sangar hingga 4 KKB tumbang di sembur pelor prajurit handal. Tiba-tiba saja mata saya beradu pandang dengan pemuda brewokan yang sepertinya sedari tadi memandangi saya. Saat itu kami mengadakan acara bakar batu dan turut mengundang warga di kampung sekitar pos. Saya coba mengingat-ingat, tapi tetap saja ingatan saya buntu. Intinya saya tidak mengenali pemuda brewok tersebut, tapi kenapa pemuda brewok ini terus menatap saya seolah tak berkedip? Sore harinya usai acara bakar batu, saya duduk-duduk di pinggir jalan. Secara tak sengaja melihat pemuda brewok tadi, dan baru saja saya ingat saat saya memprihatinkan gaya dia berjalan dan suara khasnya saat menyapa bocah di sebelah saya. Ternyata pemuda brewokan tersebut beberapa bulan lalu pernah saya bawa ke pos untuk saya peringatkan dan saya beri nasihat. Karena dengan sengaja membawa beberapa atribut bintang kencora. Saat itu pemuda tersebut menuruti nasihat saya dan minta maaf dan beralasan tidak paham arti logo tersebut. Tapi sekarang berbeda jauh pemuda brewok tersebut. Sebut saja Mos, terlihat sangat berani dan kurang ajar. Saat sudah berada di kejauhan, Amos terlihat berdiri berkacak pinggang seraya mengacung-acungkan parang pada saya. Melihat tersebut saya mengejarnya, tapi lucunya Amos malah lari menjauh. Saya kejar dia lari lagi, akhirnya kesabaran hilang, saya balik ke pos bermaksud mengambil sepeda motor untuk mengejarnya. Tapi beberapa rekan saya mencegahnya karena bisa jadi sebuah jebakan. Beberapa rekan memperingatkan untuk tidak bertindak gegabah apalagi seorang diri. Akhirnya saya bersama beberapa rekan dengan bersenjata lengkap berboncengan menuju tempat Amos tadi berada. Namun sampai di tempat tak nampak batang hidungnya, kami parkir kendaraan di pinggir jalan dan menanyakan keberadaan Amos kepada warga yang kebetulan berada di lokasi. Akhirnya berdasarkan petunjuk warga, kami langsung berjalan kaki menuju ke rumah Amos yang masih berupa Honai. Setelah sebelumnya kami titipkan kendaraan di rumah warga. Sampai di rumah Amos kami kepung rumah tersebut yang ternyata tak berpenghuni. Menurut tetangganya Amos dan beberapa rekannya beberapa menit sebelum mendatangi kami sudah kabur. Namun hal yang tidak kami duga terdengar seperti seorang bercakap-cakap lewat hati. Ada suara di rumah tetangga orang yang menginformasikan bahwa Amos sudah kabur. Meskipun begitu, kami berpamitan untuk pergi. Namun kami tidak sebodoh itu. Di tempat yang tak begitu jauh dan cukup bersembunyi, kami amati rumah dan Honai tersebut, dan benar saja, dan 4 pria bersenjata api mengendap-endap keluar dari rumah tetangga dan menuju ke arah kami. Tanpa mereka sadari, kami tengah mengintainya. Ingin segera menyudahi pengintaian, saya arahkan bidikan pada lutut Amos, dan satu tembakan membuat Amos jatuh terduduk seraya mengerang kesakitan. Rekan-rekannya spontan tiarap dan membalas tembakan ke banyak arah. Mendapat tembakan balasan dan tak ada alasan lagi bagi kami untuk memberikan tembakan peringatan. Langsung saja kami masing-masing anggota KKB tersebut kami hadiahi 1-2 peluru tepat di batok kepala mereka, termasuk diantaranya Amos sang pengkhianat. Video ini melansir dari channel YouTube. KKB tanpa sadar Honai yang menjadi markasnya sudah dipantau prajurit handal. Sekali dor bidikan 1 KKB tewas, 4 lainnya lari terbirit-birit. Lokasi ini menjadi lokasi ketiga dalam 1 pekan yang berhasil kami gerebek dan kuasai. Lokasi yang selama ini dijadikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai markas mereka. 10 jam sebelum penggerebekan, dari pengamatan kami, saya melihat ada 5 anggota KKB yang beraktivitas di sekitar Honai. Namun saat digerebek oleh tim penindak, mereka berhasil melarikan diri ke arah Jalan Trans Papua. Tim penindak melaporkan saat ini mereka tengah berusaha mengejar 4 anggota KKB tersebut. Saya tetap mengarahkan teleskop senapan saya untuk memantau 1 Honai yang sudah dikuasai. Di bagian depan Honai terlihat 1 orang prajurit TNI sedang melakukan penjagaan. Mengingat dari laporan tim penindak yang menyebut hanya melihat 4 anggota KKB, saya khawatir salah satu dari anggota KKB masih berada di sekitar Honai. Pukul 11.15 tiba-tiba saya melihat bayangan orang yang berjalan mengendap di semak-semak dan berusaha mendekati Honai dari arah sebelah kanan. Teleskop saya fokuskan mengikuti arah pergerakannya. Beberapa saat kemudian ia muncul dari semak dan siap membidik prajurit TNI yang berjaga. Alhamdulillah, di sana yang paling kritis saya berhasil mengeksekusi. Pukul 12.30 tim yang melakukan pengejaran kembali. Mereka tidak berhasil menemukan KKB. Pengejaran akan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan truk.
Beberapa saat sebelum tim penindak berangkat, tiba-tiba pikiran saya tergerak untuk ikut melakukan pengejaran. Saya pun mengajukan diri senapan Scarecast. Saya periksa kembali. Walau sering fokus teleskopnya sudah rusak, namun akurasinya masih cukup baik. Wajah rekan-rekan saya terlihat berkerut melihat saya mengajukan diri untuk bergabung dengan tim penindak. Mungkin mereka merasa sedikit khawatir dengan keselamatan saya tanpa bersama mereka. Namun dengan kepala tangan di dada, saya menyinggungkan senyum kepada mereka. Pukul 13.15 kami pun berangkat. Saya mengawasi sekitar jalan yang kami lalui mengikuti naluri pikiran saya. Saya yakin melarikan diri belum begitu jauh, kira-kira setengah jam bergerak. Teleskop saya fokuskan memantau sekitar jembatan yang akan kami lalui. Tiba-tiba saya melihat seseorang muncul sesaat di ujung jembatan. Terus saya minta untuk berhenti dengan isyarat semua personel. Saya minta untuk siaga dan mengambil posisi berlindung. Saya turun dan kembali mengamati jembatan. Apa yang lihat memang betul. Seorang laki-laki bersenjata laras panjang bersembunyi di balik tembok ujung jembatan. Sesekali dia menggunakan kepalanya melihat ke arah kami, akan menyerang kami saat berada di atas jembatan. Strategi sudah biasa mereka lakukan. Saya mengamati sekitar jembatan, saya memutar otak, mencari cara paling efektif yang melakukan eksekusi. Tembakan pertama harus akurat dan terukur. Saya melihat jalan di atas jembatan terbuat dari beton batu cor, bukan aspal, dan ada dinding vertikal di sisi jalan yang berukuran sekitar 25 cm. Ini cukup membantu untuk melakukan tembakan terkoset. Saya akan mengarahkan bidikan ke arah sisi kiri jalan. Peluru akan memantul dari dasar jalan ke sisi beton vertikal di pinggir jembatan, kemudian meleset ke kanan menuju tembok di ujung jembatan. Saya mengatur posisi dan mengkalibrasi titik bidikan. Kemudian dengan penuh percaya diri saya melakukan eksekusi. Dan benar, dengan perkiraan saya tembakan tersebut berhasil.